Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Hersilia dari tim Oprek UGM. Nah di sini aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku ditemenin sama salah satu kakak-kakak yang berasal dari Festival Anak. Nah mungkin kita langsung aja ya kenalan. Oke, boleh disebutin kak namanya? Oke, ini halo, perkenalkan, aku Revani Esther. Aku dari Gajah Mada Menginspirasi dan posisi aku di Festival Anak sebagai koordinator dari divisi penampilan. Halo, kenalin nama aku Kosika Mulael. Aku dari Festival Anak. Di Festival Anak, aku berposisi sebagai staf acara. Oke, baik. Nah, di sini kami ada beberapa pertanyaan nih Kak mengenai Festival Anak. Kita langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama. Oke, jadi boleh diceritain nih Kak secara singkat mengenai background dari Festival Anak itu sendiri. Oke, mungkin aku jelasin dulu ya. Jadi Festival Anak itu merupakan salah satu program di bawah dari Gajah Mada Menginspirasi. Nah, mungkin teman-teman bakal nanya sebenarnya Gajah Mada Menginspirasi itu apa? Jadi aku akan singkatnya aja. Gajah Mada Menginspirasi itu merupakan program di bawah Kementerian Sosmas, BEM, KM, UGM. Dan Festival Anak sendiri ini merupakan suatu rangkaian acara yang berisi penampilan dan perlombaan untuk anak-anak SD dan SD tujuan kita yaitu SD Banjarharjo dalam mengekspresikan minat dan bakat, wadah kreativitas, serta menjadi tempat pelatihan potensi diri mereka dan kepercayaan diri mereka. Oke, selanjutnya nih Kak. Pertanyaan selanjutnya mengenai apa sih Kak manfaat apa aja yang bisa kita peroleh setelah kita mengikuti Festival Anak ini? Oke, tentunya manfaatnya adalah yang pertama, dengan kita melakukan kegiatan Festival Anak, terutama di SDN Banjarharjo ini, kita mengajarkan kepada mereka tentang edukasi tentang lingkungan juga. Tapi edukasi lingkungannya itu dikemas dengan hal-hal yang menarik, seperti ada penampilan, perlombaan, yang mana itu dapat membangun semangat daripada anak-anak itu sendiri. Kira-kira itu Kak. Wah, ternyata banyak sekali ya Kak manfaatnya. Tadi ada edukasi tentang lingkungan juga ya. Oke, untuk selanjutnya nih Kak, biasanya kan kalau dalam oprek-oprek gitu kan suka ada kriterianya ya. Nah, boleh di-spill nggak nih Kak kriteria apa aja sih yang harus teman-teman penuhi jika ingin bergabung dengan Festival Anak? Oke, mungkin kriteria secara umum aja ya Kak ya. Jadi kami mencari orang-orang yang memiliki komitmen dan tanggung jawab yang cukup tinggi. Jadi mau teman-teman punya banyak event lainnya, kami bisa mentoleransi hal tersebut asalkan teman-teman bisa membagi waktu dan memiliki komitmen yang ada di awal. Selain itu juga kami juga mencari orang-orang yang mungkin memiliki atau bisa berkemampuan dapat bergaul dengan anak-anak seperti itu. Oke, boleh nih ya. Nanti teman-teman catat kriteria-kriteria yang udah kakak sebutin tadi. Nah, untuk selanjutnya nih kak, untuk oprek Festival Anak ini dibuka untuk mahasiswa S1 aja atau bisa untuk mahasiswa S2? Terus untuk mungkin dari jurusannya atau fakultasnya ada karakteristik sendiri nggak nih kak? Oke, jadi untuk oprek Festival Anak ini hanya dibuka untuk mahasiswa S1 atau D4 saja. Nah, untuk angkatannya terdiri dari angkatan 24, 23, dan 22 Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai timeline dari oprek Festival Anak nih kak. Untuk timelinenya itu dimulai dari kapan sampai kapan dan apakah setelah itu ada masa perpanjangnya? Jadi untuk open recruitment dari Festival Anak sendiri dimulai dari 27 Agustus sampai dengan 2 September. Lalu nanti akan ada perpanjangan waktu lagi yaitu pada 3 September sampai dengan 4 September. Selain itu mungkin bisa lihat juga di poster nanti akan ada jadwal wawancara dan pengumuman rilis panitia. Wah, ternyata masih ada kesempatan nih kak ya buat teman-teman yang belum join dengan Festival Anak, masih ada kesempatan. Jangan lupa ya teman-teman. Pertanyaan yang selanjutnya, aku mau tanya nih kak, di Festival Anak itu ada berapa divisi sih kak? Dan boleh tolong dijelasin gak nih kak untuk job desk-nya itu ada apa aja? Oke, jadi di divisi Festival Anak itu ada 8 divisi Kak. Yang pertama ada divisi acara yang memang
bertanggung jawab tentang perihal konsep. Ya kegiatannya bisa berupa pembuatan juknis, rundown, dan kegiatan lain-lainnya. Terus yang selanjutnya ada divisi fundraising. Fundraising ini adalah divisi yang bertugas masalah pengelolaan keuangan. Dan yang ketiga ada divisi sponsorship, di mana tugasnya adalah untuk mencari sumber dana yang mendukung daripada kegiatan festival anak itu sendiri. Yang keempat adalah divisi perlengkapan. Divisi perlengkapan merupakan divisi yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan berupa material-material yang dibutuhkan ketika acara itu berlangsung. Oke, selanjutnya ada divisi penampilan. Nah, di sini divisi penampilan itu bertanggung jawab atas setiap penampilan yang nanti anak-anak SD itu akan menampilkannya gitu. Jadi mereka juga akan membuat konsep tiap hari Sabtunya sebagai pengganti dari program mengajar di Gajah Mada Menginspirasi. Selanjutnya ada divisi sekretaris. Nah, sekretaris ini dia bertanggung jawab atas setiap penyuratan, proposal dan RAB yang ada gitu. Dan yang selanjutnya ada konsumsi. Jadi seperti yang kita tahu ya, divisi konsumsi itu pasti bertanggung jawab pada setiap konsumsi, baik itu panitia maupun nanti anak-anak dan tamu undangan. Terakhir ada divisi DDD, yang udah pasti ini ada divisi yang menjadi ya paling utama kita juga, karena mereka akan menyusun dalam setiap desain, lalu dokumentasi, movie dan sebagainya. Oke, wah ternyata ada banyak pilihan divisi ya Kak, dan tadi juga sudah dijelaskan secara detail mengenai job desk dari masing-masing divisi tersebut. Oke, untuk selanjutnya nih Kak, untuk pendaftaran dari festival anak sendiri, apakah dipungut biaya atau gratis nih Kak? Oke, untuk festival anak sendiri ini tidak ada dipungut biaya dan mungkin juga tidak ada gaji ya berupa uang, tapi mungkin akan ada konsumsi pada hari H gitu. Oke, berarti ini semacam kayak volunteer gitu ya Kak? Nah, nanti nih kalau misalkan teman-teman itu udah dinyatakan diterima, apakah teman-teman itu mungkin harus membayar kas atau membayar uang iuran gitu Kak? Untuk pembayaran uang kas dan segala macam kebutuhannya itu disesuaikan dengan kegiatannya nanti. Tapi sejauh ini kita hanya fokus pada keberlangsungan acaranya dulu Kak. Itu saja Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, boleh di-spill nggak nih Kak? Gimana sih suasana mungkin lingkungan sosialnya di festival anak, kayak teman-temannya tuh seru-seru atau enggak sih Kak? Oke, yang pasti itu seru banget ya. Jadi dalam festival anak dan Gajah Mada Menginspirasi itu ada sebutan namanya peri. Jadi setiap anak-anak maupun kita yang pengajarnya itu disebut sebagai peri dan sobat peri gitu. Jadi kita kadang suka manggil kayak halo sobari, halo peri-peri kayak gitu. Wah ternyata seru banget ya Kak. Jadi nanti kita kalau misalkan saling ketemu, halo sobari gitu ya Kak. Oke, nah untuk selanjutnya nih Kak, biasanya kan kalau di organisasi atau di UKM itu kan suka ada kegiatan rutin ya. Nah di festival anak ini kegiatan rutinnya tuh ngapain aja sih Kak? Oke, yang pasti kegiatan rutinnya adalah kita pasti ada rapat, di mana itu bagian dari planning dari sebuah acara. Nah, untuk rapatnya itu tergantung daripada divisinya masing-masing, bisa offline maupun online, dan waktunya pun tergantung daripada kebutuhan divisi itu sendiri Kak. Oke, berarti untuk kegiatan rutinnya fleksibel ya Kak ya, bisa dilaksanain kapan aja kayak gitu ya Kak. Nah untuk selanjutnya nih Kak, untuk masa keanggotaan. Nah masa keanggotaan dari festival anak ini berapa periode atau berapa bulan gitu sih Kak? Oke, terhitung dari rilis panitia itu berarti pada bulan September, dan acara pada bulan November itu sekitar 3 bulan. Oke, untuk selanjutnya nih Kak, biasanya nih kakak-kakak festival anak ini suka ngumpul di mana sih Kak? Mungkin punya markas tersendiri gitu ya? Oke, biasanya kita ngumpul di depan perpustakaan seperti ini. Nah, itu biasanya kalau kita mau kegiatan, kita ada briefing, terus habis itu planning, ntar kita mau ngapain. Yang pasti di depan perpusat itu. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, aku mau tanya nih ke dua kakak ini. Boleh diceritain nih Kak, pengalaman apa aja sih yang udah kakak dapetin selama kakak bergabung di festival anak? Mungkin bisa dari kakak yang mana dulu nih? Ya udah. Oke, kalau dari aku salah satu yang paling aku suka atau seru itu adalah ketika aku mengajarkan anak-anak. Jadi di saat itu tuh kayak aku bisa lihat nih anak-anak ceria, terus mereka mengekspresikan. Nah disitulah pengalaman pertama yang bisa membuat aku tuh wah
kok mereka lucu, kok mereka bisa bikin aku terharu juga, karena mereka kalau pamitan tuh kayak sedih, kayak kakak kapan ketemu lagi, kayak gitu. Oke, kalau aku nggak jawabinnya dari Mbak Reva ya, yang pasti senang banget karena ketemu anak-anak itu kayak recharge energi gitu loh. Dari yang udah padat dari hari Senin sampai Jumat dan ketemu lagi sama anak-anak itu kayak ngebangun semangat kita gitu Kak. Wah, ternyata menarik banget ya kayak pengalaman-pengalamannya dan seru-seru banget. Nah, teman-teman pasti pada pengen gak sih punya pengalaman kayak kakak-kakak ini? Jadi jangan lupa untuk join festival anak. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, mungkin buat menambah minat teman-teman nih, boleh diceritain atau boleh di-spill capaian-capaian apa aja sih yang udah festival anak raih selama ini gitu Kak? Mungkin kalau yang udah dicapai itu adalah pertama kita berhasil menggabungkan kayak beberapa SD untuk menjadi satu dalam merangkai minat dan bakat mereka. Dan mungkin bisa cek juga di Instagramnya Gajah Mada Menginspirasi.ugm, itu bisa dilihat bahwa di situ anak-anak bisa mengekspresikan diri mereka. Bahkan salah satunya mereka bisa menuangkan nih cita-cita mereka. Itu adalah salah satu capaian yang udah bisa kita ambil, karena anak-anak tuh kan kadang susah ya untuk mengekspresikan diri mereka tuh kayak gimana begitu. Kalau dari aku, salah satu capaian dari kegiatan ini adalah kurang lebih sama kayak Mbak Reva, tapi yang pasti dengan adanya festival anak ini kita mampu memberikan hal-hal yang baik seperti kayak edukasi, terutama dalam hal pendidikan dan lingkungan, yang mana itu juga bisa mengekspresikan daripada minat dan bakat anak-anak itu sendiri. Oke, wah nggak terasa nih teman-teman, kita udah berada di penghujung pertanyaan. Nah, bagi kakak-kakak yang ada di sini, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Nah, mungkin bisa di-spill nggak nih Kak untuk Instagramnya sendiri? Atau mungkin kakak-kakak mau promosi nih buat festival anak? Oke, teman-teman, jangan lupa terus follow dan pantengin Gajah Mada Menginspirasi UGM, karena di situ banyak hal-hal dan info-info menarik soal festival anak RFA. Itu aja sih Kak. Oke, jangan lupa ya teman-teman untuk join festival anak. Nah, bagi teman-teman juga jangan lupa ya untuk terus selalu pantengin akun Oprek UGM, karena di akun tersebut teman-teman bisa melihat banyak oprek-oprek yang bisa teman-teman ikuti. Oke, mungkin kakak mau kasih closing gak nih patah kata? Singkat aja ya, aku tunggu kalian di Festival Anak 2024. Oke, sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.